Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika lovers, kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Seperti apa materinya dan contohnya, mari kita saksikan. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah gabungan dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel, ya. Nah, sementara daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah irisan dari daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaan linear dua variabel yang menyusunnya. Jadi, tergantung dari berapa banyak pertidaksamaan linear dua variabel yang menyusun dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel tersebut. Kalau terdiri dari dua, berarti irisan dari dua pertidaksamaan yang menyusunnya. Kalau tiga, dan seterusnya juga demikian. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. X tambah Y kurang dari sama dengan 6, 3X tambah 8Y kurang dari 24, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya terdiri dari 4 pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kita harus menentukan daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan linear yang menyusun sistem pertidaksamaan linear tersebut. Nah, jadi kita tentukan satu-satu. Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear ini atau mencari daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear ini, pertama kita gambar garis dari pertidaksamaannya. Jadi yang pertama garis X plus Y sama dengan 6, dan yang kedua garis 3X plus 8Y sama dengan 24. Jadi kita gambar pada bidang kartesius sama seperti menggambar kurva linear pada umumnya. Kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y dan sumbu X, ya. Nah, yang pertama untuk garis X plus Y sama dengan 6. Kita tentukan pertama titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan ini, berarti 0 tambah Y sama dengan 6. Berarti Y-nya sama dengan 6. Ya, ini. Sehingga koordinatnya 0,6. Jadi garis X plus Y sama dengan 6 memotong sumbu Y di titik 0,6. Titik potong dengan sumbu X juga demikian, diperoleh apabila Y sama dengan 0. Jadi kebalikannya, kalau tadi X nya 0, sekarang Y 0. Y sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan ini, sehingga X tambah 0 sama dengan 6. Jadi X sama dengan 6, ya. Jadi titik potongnya 6,0. Nah, dua titik potong ini kita gambarkan pada diagram kartesius seperti ini. Ada sumbu tegak dan ada sumbu datar. Nah, di mana titik-titik tersebut? Titik 0,6 dan 6,0. Sehingga dari dua titik ini kita hubungkan, maka akan terbentuklah garis yang merupakan kurva dari persamaan garis X plus Y sama dengan 6. Nah, ini untuk garis yang pertama. Terus yang kedua, 3X plus 8Y sama dengan 24. Caranya sama, kita tentukan titik potong dengan sumbu Y dan sumbu X masing-masing. Pertama, X sama dengan 0, ya, masukkan ke persamaan ini, sehingga 3 kali 0 tambah 8Y sama dengan 24. Jadi Y sama dengan 24 dibagi 8 sama dengan 3. Sehingga titik potongnya 0,3. Untuk Y sama dengan 0 juga demikian. Dimasukkan ke persamaannya sehingga diperoleh 3X plus 8 kali 0 sama dengan 24. Sehingga X sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Sehingga titik potongnya 8,0. Lalu kita gambar sama seperti pada garis X plus Y sama dengan 6 tadi. Kita tentukan kedua titik potong tersebut. Jadi pada diagram kartesius seperti yang ditunjukkan
seperti ini, 8,0 dan 0,3. Nah, titik-titiknya sudah, tinggal kita hubungkan. Ya, jadi seperti yang ditunjukkan oleh garis putus-putus yang berwarna hijau. Nah, di sini ada dua garis yang berbeda. Yang satu garisnya putus-putus dan yang satu tidak putus-putus. Ya, jadi dari pembahasan kita sebelumnya, saya sudah menjelaskan kenapa ada perbedaan seperti ini. Kenapa harus putus-putus dan kenapa harus nyambung atau garis lurus tidak putus-putus. Jadi bedanya pada pertidaksamaannya. Di sini saya mengingatkan kembali. Jadi di sini untuk yang putus-putus itu tanda pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan. Jadi tidak ada tanda sama dengannya. Sehingga yang garis lurus atau tidak putus-putus itu ada sama dengannya. Itu bedanya ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya? Yang pertama, daerah penyelesaian dari X plus Y kurang dari sama dengan 6. Jadi, kita lihat kembali diagram kartesiusnya tadi. Garis X plus Y sama dengan 6 seperti ini. Garis merah. Garis merah ini membagi diagram kartesius menjadi dua bagian. Ya, di sebelah atas, boleh dibilang atas, dan di sebelah bawah. Nah, ada dua pilihan di sini. Yang mana yang merupakan daerah penyelesaian dari X plus Y kurang dari sama dengan 6? Apakah di atas atau di bawah garis merah? Nah, untuk itu perlu kita uji. Jadi kita harus menguji dengan cara mengambil titik uji sembarang. Jadi titik uji yang kita ambil itu sembarang. Boleh di atas atau di bawah garis. Asalkan jangan mengambil titik yang terletak pada garis. Selama dia di luar garis boleh bebas ya. Nah, pada umumnya kita boleh ya. Pada umumnya sebagian besar orang-orang banyak mengambil titik 0,0 untuk memudahkan perhitungan. Tapi sebenarnya itu bebas ya. Nah, di sini saya mengambil contoh misalnya titik 1,1 sebagai titik uji. Jadi titik 1,1 ini kita masukkan ke pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 6. Nah, sehingga diperoleh berarti 1 tambah 1 kurang dari sama dengan 6, 2 kurang dari sama dengan 6. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar. Ya. Artinya apa? Artinya titik 1,1 berada pada daerah penyelesaian. Ya, jadi DP ini daerah penyelesaian ya. Nah, kita harus tahu dulu posisi titik 1,1 itu di mana. Jadi kalau di diagram kartesius 1,1 itu posisinya lebih kurang di sini. Ya, jadi atau berada di bawah garis. Nah, artinya apa? Titik 1,1 mewakili semua titik yang berada di bawah garis atau daerah yang berada di bawah garis. Nah, karena tadi titik 1,1 berada pada daerah penyelesaian, berarti yang menjadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang di bawah garis. Dan sekarang yang bukan daerah penyelesaiannya kita arsir dengan menggunakan warna pink ini. Artinya daerah bersih adalah sebagai daerah penyelesaiannya. Nah, ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Ya, oke. Selanjutnya kita akan menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 3x plus 8y kurang dari 24. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti pada langkah sebelumnya, kita ambil titik uji ya. Tapi sebelumnya perhatikan kembali garis hijau putus-putus yang membagi bidang kartesius menjadi dua bagian. Nah, kita ambil titik uji 6,3. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu posisi titik uji yang kita ambil di sebelah mana. 6,3 pada diagram kartesius posisinya lebih kurang di sini atau terletak di atas garis. Nah, berarti nanti kesimpulannya kita
simpulkan untuk semua titik yang berada di atas garis atau daerah yang terletak di atas garis. Nah, titik 6,3 kita masukkan, kita substitusikan ke pertidaksamaan 3x plus 8y kurang dari 24. Sehingga 3 kali 6 tambah 8 kali 3 kurang dari 24, 18 tambah 24 kurang dari 24, sehingga hasilnya 42 kurang dari 24. Nah, ini merupakan sebuah pernyataan yang salah. Jadi 42 kurang dari 24 merupakan pernyataan yang salah. Artinya apa? Artinya titik 6,3 yang kita ambil sebagai titik uji tidak berada pada daerah penyelesaian. Sebaliknya, yang menjadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik 6,3. Artinya, yang menjadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang berada di bawah garis hijau putus-putus. Nah, untuk itu yang kita arsir adalah daerah yang di atas garis. Jadi sudah semakin sempit daerah bersihnya atau daerah penyelesaiannya. Sudah dua daerah pertidaksamaan. Sekarang kita lihat pertidaksamaan berikutnya, x lebih besar dari 0. Jadi x lebih besar dari 0 berarti dari sumbu x ini di sebelah kanan sumbu y ini adalah x lebih besar dari 0, dan di sebelah kiri y ini x kurang dari 0. Sehingga daerah penyelesaian dari x lebih besar sama dengan 0 adalah daerah di sebelah kanan garis x sama dengan 0 atau di sebelah kanan sumbu y. Jadi ini sumbu y-nya, sehingga yang bukan daerah penyelesaiannya kita arsir atau daerah di sebelah kiri sumbu y. Nah, pertidaksamaan berikutnya y lebih besar sama dengan 0. Daerahnya yang mana? Yaitu di sebelah atas garis y sama dengan 0 atau sebelah atas sumbu x. Sehingga yang kita arsir adalah yang di bawah sumbu x, seperti yang ditunjukkan oleh daerah yang berwarna ungu. Nah, sehingga dari 4 langkah yang sudah kita lakukan tadi, ini terlihat daerah bersihnya seperti yang ada pada gambar di depan, ya. Jadi daerah bersihnya itu merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang tadi kita selesaikan. Ya, jadi seperti itulah cara menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, oke. Terima kasih matematika lovers. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.